Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan agar saya dapat membuat video ini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan, nama saya Kartika Safitri dari Prodi Perbankan Syariah semester 2. NIM saya yaitu 223106620002. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Muhammad Abid Esfil MSI. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab pertanyaan atau soal yang telah diberikan kepada saya. Jadi soal yang pertama itu tiga manfaat belajar filsafat. Yang pertama itu tiga manfaat belajar filsafat. Yang pertama itu filsafat mengajarkan kepada kita untuk mengerti tentang diri sendiri dan dunia. Dua, filsafat dapat mengasah kemampuan kita dalam melakukan penalaran. Tiga, filsafat dapat membantu kita untuk dapat berpikir dengan lebih rasional. Pertanyaan yang kedua yaitu, apakah belajar filsafat membuat orang semakin cerdas? Penjelasan menurut saya yaitu, dengan berfilsafat, maka manusia dibuat untuk cerdas. Cerdas berarti mengetahui. Dengan kecerdasan manusia dibuat untuk bijaksana. Kebijaksanaan adalah bertujuan mempelajari filsafat itu sendiri. Setiap manusia memiliki pikiran. Pikiran ini digunakan untuk berpikir. Soal yang ketiga itu, apa saja yang menjadi cabang filsafat? Jadi 4 cabang-cabang filsafat. Jadi yang pertama itu filsafat pengetahuan. Filsafat pengetahuan ada 3 cabang. Jadi yang pertama itu epistemologi. Cabang filsafat yang dimaksud epistemologi adalah ilmu yang fokus tentang pengetahuan, di mana dasar pertanyaan yang nantinya melahirkan pengetahuan, termasuk pula pertanyaan yang hasil akhirnya nanti melahirkan metode bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana membuktikan kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada atau yang diciptakan. Logika menjadi unsur cabang-cabang filsafat. Kehadiran logika sebenarnya membantu dalam mengenali dan menyelidiki pemikiran. Apakah pemikiran tersebut bertentangan dengan prinsip atau tidak? Prinsip dari logika 2 yaitu prinsip inferensia atau kemampuan untuk menyimpulkan, kemudian prinsip valid atau keabsahan. Kritik ilmu. Yang dimaksud kritik ilmu adalah ilmu pengetahuan yang menekankan pada teori, kemudian dari ilmu teoritis yang ditemukan kemudian dikolaborasi menjadi satu sehingga melahirkan ilmu baru yang lebih kritis. Dalam kehidupan sehari-hari, kritik ilmu ini juga sering dilakukan oleh mahasiswa akhir semester, di mana ada proses pengumpulan dan mengkaji teori-teori yang diperoleh dari beberapa sumber sebelum akhirnya ditulis dan dikemukakan dalam sebuah skripsi. 2. Filsafat keseluruhan kenyataan. Di dalam metafisika khusus terbagi 3 cabang lagi. Jadi yang pertama itu bagian A, teologi metafisika. Metafisik ternyata termasuk salah satu cabang Metafisika ternyata termasuk salah satu cabang filsafat. Nama lain dari metafisik dalam ontologi filsafat metafisik yang fokus pada prinsip yang mengulas sesuatu yang menyeluruh. Metafisika juga membicarakan tentang sesuatu
yang sudah tidak tampak. Jika dibedah lebih dalam lagi, metafisik atau ontologi dibagi menjadi 3 teori, yaitu teori materialisme, idealisme, dan dualisme. Bagian B itu antropologi. Cabang-cabang filsafat antropologi adalah ilmu yang menyelidiki pertanyaan dan pernyataan tentang hakikat manusia, termasuk pula mengulas tentang hakikat alam semesta. Alam semesta di mana dari memahami hakikat akan melahirkan pemikiran kritis, menemukan hikmah positif yang bisa bermanifestasi menjadi ide dan inovasi yang setiap untuk dikembangkan secara spesifik. Bagian C adalah kosmologi. Kosmologi adalah ilmu filsafat sebagai teori yang menekankan bahwa ketika terjadi sesuatu peristiwa dan terjadi lebih dari satu benda dan mengalami perubahan waktu akibat terjadinya pengaruh benda atau satu sama lain. Kosmologi itu sendiri sebenarnya sebagai bentuk dari determinan peristiwa alam. Kosmologi inilah yang lebih akrab kita pahami tentang ilmu alam yang menjadi mempelajari dunia binatang gemintang. Tokoh yang paling terkenal dalam teori kosmologi ini adalah Aristoteles yang mampu menemukan sebab-sebab final yang dikenal dan disebut dengan antecedent cause. 3. Filsafat tentang tindakan. Cabang ilmu tentang filsafat tentang tindakan tentu saja memfokuskan diri untuk mengkajian tentang etika dan etika seseorang yang akan dijelaskan. Jadi yang pertama itu etika. Ternyata filsafat tidak hanya mempelajari tentang ilmu dan pendidikan, ada juga tentang tindakan, baik untuk tindakan manusia maupun tindakan hewan. Nah, salah satunya adalah tindakan etika daripada manusia. Etika salah satu cabang yang membicarakan moral dan perbuatan manusia, baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Istilah etika secara sederhana diartikan sebagai tata krama dan sopan santun yang dibawa oleh seseorang. Bagian B itu estetika. Selain etika ada estetika. Estetika dalam cabang-cabang filsafat disebut sebagai filsafat keindahan atau philosophy of beauty, di mana ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang keindahan dari sebuah sikap ataupun non-sikap dalam kehidupan perilaku manusia. Estetika yang dimaksud membicarakan soal kepantasan dan ketidak. Misalnya seorang wanita akan lebih indah jika memiliki sopan santun, rendah hati dan santun. Sedangkan sikap yang kasar dan celelekan dinilai tidak estetika. Jadi meskipun membentuk dalam sebuah sikap, tetapi membicarakan keindahan atau sisi buruknya. Jadi soal yang kelima itu jelaskan perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang telah teruji kebenarannya dan disusun secara sistematis berdasarkan dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah informasi akan suatu kejadian yang belum teruji kebenarannya. Jadi soal yang keenam itu adalah seperti apa pemikiran Plato. Jadi Plato adalah seorang pemikir politik idealis atau idealis empiris yang pemikirannya tentang ide-ide. Plato bersifat antusias dan imajinatif dalam penyampaian pemikirannya serta dikenal sebagai tokoh pemikir yang idealis. Menurut Plato,
Ide bersifat objektif. Ide tidak tergantung pada pemikiran, tetapi pemikiranlah yang bergantung pada ide. Ide berada di luar pemikiran dan berdiri sendiri. Jadi, soal yang ketujuh itu seperti apa pemikiran Sokrates? Jadi, Sokrates adalah salah satu seorang filsuf dari Yunani. Ia merupakan salah satu pemikir antroposentrisme yang hidup pada masa Yunani klasik. Pemikiran filsafat Sokrates bertujuan untuk mengenal manusia dengan memahami alam semesta menjadi teori. Perhatian utama dalam pemikiran filsafat Sokrates adalah mengenai hakikat dari kehidupan manusia. Ia mengubah perhatian filsafat dari filsafat alam menjadi filsafat manusia. Pendekatan yang digunakannya ialah rasionalisme. Ia mengkaji seluruh bidang pemikiran selama kajiannya dapat mempergunakan akal. Sokrates memulai setiap pemikiran filsafat dengan keingintahuan yang kemudian menjadikan rasa ingin tahu ini sebagai awal dari bijaksana. Pada masanya, ia menjadi salah satu tokoh Yunani yang tidak lagi mempercayai mitos. Jadi soal yang ke-8 itu seperti apa pemikiran Aristoteles? Aristoteles meyakini bahwa abstrak menjadi pembentuk kategori yang dapat diterapkan ke objek pemikiran. Aristoteles menganggap bahwa pemikiran manusia melebihi 3 jenis. Yang pertama itu abstraksi yang membentuk filsafat, yaitu fisika, matematika, dan metafisika. Jadi soal yang ke-9 itu apa yang dimaksud dengan berpikir filsafat? Jadi berpikir filsafat yaitu berpikir untuk memahami hakikat dari kenyataan dalam rangka menemukan kebenaran sejati. Kalau berpikir ilmiah adalah berpikir yang menggunakan hasil penelitian ilmiah sebagai acuan, maka berpikir filsafat sang pemikir tidak lagi tergantung pada hasil penelitian ilmiah. Jadi soal yang ke-10 itu atau yang terakhir adalah menurut saudara, apakah kebenaran dalam filsafat? Kebenaran adalah persesuaian antara pengetahuan, penalaran, dan objek. Bisa juga diartikan suatu pendapat atau perbuatan seseorang yang sesuai dengan atau tidak ditolak oleh orang lain dan tidak merugikan diri sendiri. Kebenaran adalah lawan dari kekeliruan yang merupakan objek dan pengetahuan tidak sesuai. Pengetahuan adalah benar pengetahuan yang sesuai dengan objek, yakni pengetahuan yang objektif. Karena suatu objektif memiliki banyak aspek, maka sulit untuk mencakup keseluruhan aspek atau mencoba meliputi seluruh kebenaran dari objek tersebut. Salah satu cara sederhana untuk mempelajari suatu objek adalah menentukan segala sesuatu yang bisa benar atau salah, termasuk pernyataan, proposisi, kepercayaan, kalimat, dan pemikiran. Sekian dari video ini, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan atau kelebihan mohon dimaafkan. Minallahi musta'an walahi tikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.